Kita mulai kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Hari ini kita akan eh, masuk pada minggu ke-14 untuk mata kuliah teknik drainase. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir kita tentang eh, urban water management ya. Sustainable urban water management ya. Jadi kasus khusus dari teknik drainase dalam membentuk eh, dalam menciptakan tata kelola air di perkotaan yang berkelanjutan. Nah, ini bagian ya masih dari topik khusus kita yaitu eh, dari capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah Anda mampu untuk merencanakan sistem dan jaringan drainase khusus. Dalam hal ini adalah eh, urban water management, sustainable urban water management. Ya, jadi untuk membahas tentang sustainability, ya, kita ingin membahas dulu apa itu sustainable development. Atau dalam bahasa kita adalah pembangunan berkelanjutan. Ya, perlu dicatat bahwasanya pembangunan berkelanjutan menegaskan ya hak negara untuk berkembang tanpa mengorbankan masa depan. Ini adalah kata-kata sustainable. Nah, definisi pembangunan berkelanjutan ini merupakan pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Ya, jadi kita mempertimbangkan keberlanjutan. Nah, disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development itu setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, tidak merusak sistem pendukung kehidupan dasar di planet. Apa itu? Ada udara, ada air, ada tanah, dan tentu sistem biologis di dalamnya. Yang kedua, harus ekonomis dalam menyediakan aliran barang dan jasa yang berkelanjutan dari sumber daya alam yang ada. Kemudian yang ketiga, memerlukan sistem sosial yang berkelanjutan untuk distribusi manfaat yang adil dari barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, ini kriteria dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, di dalam berkelanjutan ini ada komponen-komponen utama. Tentu 3 hal ini ya. Yang pertama masyarakat sendiri, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga ekonomi. Oleh karena itu pembangunan berkelanjutan lebih realistis jika dianggap sebagai proses pembelajaran dan komunikasi. Oleh karena itu diperlukan pendekatan multidisiplin dan multi aktor ya yang akan bermanfaat sebagai solusi yang nanti akan disepakati. Ya, jadi ada kata-kata multidisiplin dan multi aktor. Ini approach-nya ya pendekatannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan multidisiplin dan multi aktor ini ya bisa jadi nanti ada permasalahan khususnya dalam dialog ya yang menyebabkan kelanjutan praktek lama dan ketergantungan pada evaluasi moneter. Ya. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita tentang sustainable urban water management, ya, atau tata kelola air perkotaan yang berkelanjutan, ya. Di sini ada 2 hal. Yang pertama, ya, definisi dari sustainable water system itu sendiri dan nanti bagaimana sistem ini bisa berjalan dibutuhkan partisipasi publik. Ya, kaitannya dengan sustainable water management, sistem ini berkontribusi pada tujuan masyarakat sekarang dan masa depan. Jadi intinya kita memperhatikan saat ini dan masa depan tentu ya sambil mempertahankan ini ya integritas ekologis, kemudian lingkungan,
dan juga hidrologis. Di sini diperlukan partisipasi publik ya berupa tanggung jawab secara individu, kemudian sistem yang ramah lingkungan, kemudian dapat diterima secara sosial dan tentu layak secara finansial, ya, secara ekonomi ya. Jadi kita lihat di sini ada individu, kemudian ada lingkungan, ada sosial, dan terakhir ada finansial atau ekonomi. Ya, jadi setidaknya di empat hal ini yang harus diperhatikan kaitannya dengan sustainable water system. Nah, di sini perlu prioritas ya. Yang pertama adanya integrasi di mana sistem ya air perkotaan ada satu kesatuan yang utuh ya. Namanya sistem berarti saling terkait. Kemudian di dalamnya ada interaksi. Interaksi yang mengidentifikasi efek sinergis ya dan mencegah antagonisme. Kemudian antar interface atau antar muka di mana ini memprioritaskan keterlibatan publik ya dan meningkatkan urgensi peran sistem air perkotaan dalam perlindungan lingkungan. Kemudian prioritas berikutnya adalah instrumentasi. Ya, di sini perlunya mengakui peran kunci teknologi sensor. Ya, ya jadi teknologi sensor dan kebutuhan akan kontrol ya, kendali ya aktif yang lebih besar terhadap sistem. Kemudian yang berikutnya adalah ya kecerdasan ya artificial ya apa namanya intelijen di mana penggunaan yang lebih luas dari alat pendukung keputusan dan manajemen informasi. Jadi ini adalah prioritas berikutnya. Kemudian berikutnya adalah juga interpretasi di mana kebijaksanaan untuk membawa perubahan yang teratur dan kemauan untuk berpikir lateral. Dan yang terakhir perlu implementasi, di mana ini ya eh, praktek-praktek di lapangan ya tentu membuat kemajuan di lapangan. Jadi setidaknya ada 7 prioritas ya dari integrasi, kemudian interaksi, kemudian antarmuka, instrumentasi, kecerdasan, interpretasi, dan implementasi. Nah, untuk pendekatan strategisnya ya berdasarkan Malvis tahun 2006 ini ya bagaimana pendekatan dalam perencanaan ya sistem air atau water management atau tata kelola air perkotaan yang berkelanjutan ada aspek teknis, ekonomis dan lingkungan serta tantangan pengembangan kapasitas institusional dan partisipasi publik dalam proses perencanaan. Jadi ini namanya integratif ya pendekatannya ya. Dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan juga pengembangan kapasitas institusional kelembagaannya maupun partisipasi publik dalam proses perencanaan. Itu. Jadi kita lihat kalau kita lihat kan semua jadi aktif begitu ya. Seluruh stakeholder terlibat di dalam sustainable urban water management ini. Ya. Nah ini sedikit catatan saja, mungkin catatan sejarah ya, bagaimana ya penerbangan yang terjadi ya pertama kali tahun 1927 ya penerbangan yang bisa melintasi ya Atlantic Ocean ya Samudra Atlantik dari New York ke Paris. Kita tahu Samudra Atlantik ini adalah samudra terluas ya di dunia ya. Dan ini pionirnya namanya Charles Lindbergh ya yang disebut sebagai Spirit of Santa Luis ya di mana dia ya tidak berpikir apa namanya eh, panjang begitu ya dia hanya melihat mencoba ya, ya dan akhirnya ini menjadi catatan sejarah itu dan ini ya perjalanan ini ya saat ini mendukung ya terbentuknya teknologi kedirgantaraan atau teknologi penerbangan itu ya bayangkan kalau tidak dimulai
ya penerbangan ini itu. Ya. Nah, ya ini teknologi bagaimana ya tahun 1927 itu ya menjadi satu titik, ya satu titik, ya eh, yang mampu melewati Samudra Atlantik ya hanya dengan apa eh, ya mungkin peralatan yang dulu mungkin bisa dikatakan sudah sangat advance ya. Nah, mungkin sekarang dianggap sudah usang gitu. Tapi inilah sejarah, disebut sebagai a journey into the unknown gitu. Nah, di sini ada beberapa catatan ya dalam membuat nanti apa namanya sustainable urban water management. Yang pertama ada kerangka transisi ya di mana ini dari hasil Brown et al. Tahun 2009 yang mengusulkan kerangka transisi yang menggambarkan berbagai keadaan temporal, kemudian ideologis dan teknologi yang dilalui di kota saat berpindah antara paradigma manajemen menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ya, setidaknya nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada eh, water supply city yang disebut sebagai kota penyedia air. Ya, jadi ada 100 kota nanti karena kan ini integratif ya. Jadi ada kota sebagai penyedia air namanya water supply city. Ada kota ya berpipa ini artinya kota shower yang mengalirkan ya. Kemudian ada kota yang terkuras atau drainage city. Ya, ada kota sebagai jalur air namanya water waste city. Ada kota siklus air sebagai water cycle city dan ada kota sensitif air namanya water sensitive water city. Nah, ini beberapa kota ini menarik untuk di apa pelajari masing-masingnya statusnya nanti ya. Nah, kemudian ada untuk secara institusional ada pilar-pilar praktek ya mulai dari kognitif. Kognitif itu berarti kepengetahuan yang dominan, pemikiran maupun keterampilan. Kemudian ada aspek normatif, ini masalah nilai dan kepemimpinan dan juga ada aspek regulatif yang merupakan administrasi, aturan dan sistem itu sendiri. Nah, di sini perlu penggerak sosiopolitik kumulatif yang menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu dalam kesepakatan antar komunitas, bisnis, dan pemerintah ya tentang bagaimana air harus dikelola. Nah, ini disebut nanti sebagai hidrososial ya atau sosial politik kumulatif. Fungsinya adalah penyampaian layanannya mewakili perhatian praktis utama dan prioritas yang ditangani dalam paradigma tersebut. Ya. Nah, ini tadi yang saya katakan ada beberapa status mulai dari water supply city, sewerage city, ya, drainage city dan seterusnya. Kita lihat di sini ya. Yang pertama water supply ya di mana menyediakan supply dan akses ya jasa keamanannya ya. Nah, sini perlu perhatikan adalah hidrolik supply hidroliknya ya. Jadi ini yang tadi katakan ya ini statusnya. Kemudian ada sewerage, ada drainage, ada waterway city, ada water cycle, ada water sensitivity ya. Nah, di sini artinya apa? Ini transisi ya, transisi kemajuan dari sebuah kota ya. Tadi disebut statusnya, status yang paling sederhana ya Pak. Yang pertama ini ya, water supply dulu, kemudian berkembang menjadi sewerage, berkembang lagi menjadi drainage, berkembang lagi menjadi waterways, kemudian ada water cycle sampai ke water sensitivity. Jadi ini sebagai sebuah akumulasi sosial politik ya, bagaimana kondisi apa namanya status kota ini berubah ya. Nah, perubahan itu nanti ditandai dengan beberapa hal ini. Ya, beberapa hal yang di sini ya. Ada fungsinya. Sebagai contoh, kalau hanya untuk water supply dia hanya memperhatikan suplai hidrolik ya, bagaimana air itu eh, tersuplai dengan baik.
Kemudian kalau sedikit maju lagi ini dengan sistem perpipaannya, sewer system, kemudian sudah dilengkapi drainage, sampai yang terakhir itu sensitivity, ya, water sensitive water. Kita lihat di sini, ya, ada istilahnya intergenerational equity resilient to climate change. Sudah perhatian sudah lebih dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ya service delivery functionnya ya ke arah adaptive multifunctional infrastructure dan urban design reinforcing water sensitive behaviors. Nah, ini ada kata-kata adaptif. Jadi dia sudah bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi, baik itu lingkungan, ekosistem maupun masyarakatnya sendiri. Nah, ya, makanya disebut sebagai water sensitivity city. Nah, ini riset-riset sekarang ya diarahkannya ke sini. Ya, diarahkannya ke water sensitive city. Nah, di dalam sustainable water urban drainage ya, ini ada tujuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, mempertahankan barir kesehatan masyarakat, kemudian menghindari banjir, kemudian menghindari degradasi atau pencemaran lingkungan, baik itu air, tanah maupun udara, kemudian meminimalkan penggunaan sumber daya alam, air, nutrisi, energi ataupun karbon dan material itu sendiri, kemudian menjadi andal dalam jangka panjang ya dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, kemudian terjangkau bagi komunitas yang dilayani, dan yang ketujuh dapat diterima secara sosial dan budaya. Nah, strateginya dalam menciptakan sustainable urban internet ini adalah mengurangi ketergantungan pada air sebagai media transportasi untuk limbah, kemudian menghindari pencampuran limbah industri dengan air limbah domestik, kemudian yang ketiga menghindari pencampuran limpasan badai atau storm water dengan air limbah. Jadi ada strateginya itu tidak mencampur ya, tidak mencampur antara industri dan domestik ya, kemudian hujan dengan limbah dan seterusnya. Nah, jika prioritas ini diberikan pada strategi-strategi ini, maka akan banyak manfaat yang bisa dirasakan, bahkan jikanya diperkenalkan secara parsial ataupun bertahap. Nah, ini ya yang tadi disampaikan ada beberapa komponen dalam wastewater, itu mulai dari karet water, kemudian industrial. Nah, di sini ada apa namanya problemnya, permasalahan yang dihadapi dari masing-masing komponen ini, kemudian ada strateginya ya yang bisa dilaksanakan, kemudian ada potensi keuntungan yang didapatkan dan juga ada potensi ya kekurangan atau kerugiannya. Sebagai contoh ya karet water di sini akan menghadapi berbagai masalah di antara adalah unnecessary water consumption ya, konsumsi water yang tidak tepat. Nah, kemudian dilution ya, kemudian membutuhkan pembiayaan ya expensive ya dari sistem perpipaan itu sendiri. Nah, strateginya kita mengintroduksi namanya water conservation, konservasi air. Untuk tujuannya apa? Menghindari unnecessary water consumption ini ya dengan introduksi water conservation ini untuk meningkatkan efisiensi atau mengatasi dilution dengan reuse ya, bagaimana kita memanfaatkan air kembali ya dan seterusnya. Nah, kemudian ada keuntungannya ya kita bisa mengkonservasi sumber daya air, meningkatkan efisiensi dan seterusnya. Tetapi ya di sini ada permasalahan di bidang ya sedimentasi maupun health issue ya. Jadi ini kaitan dengan water reuse ya. Jadi ini beberapa. Nah, kemudian kalau industrial juga sama ya, nanti bisa dilihat di sini ya. Industrial ini problemnya ada disruption ya atau disrupsi dari penggunaan ya konvensional biological treatment misalnya ya. Nah, kemudian propose-nya ada remove ya, mengganti ya from domestic waste stream ya. Jadi eh, apa limbah aliran dari limbah domestik. Nah, kemudian bisa bisa menggunakan pre-treat ya, pre-treatment ya, kemudian menurunkan konsentrasi dari bahan-bahan kimia ya, karena kalau industrial itu kan ditengarai lebih berat atau lebih buruk kualitas airnya, maka biasanya dibutuhkan pretreat
ya, pretreatment ya, ataupun nanti bisa mempromosikan beberapa alternatif proses proses industrial yang biodegradable. Ini untuk mengatasi kadang-kadang penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Nah, ini keuntungannya dan juga potensi kerugiannya. Tentu keuntungannya kita lihat di sini bisa meningkatkan treatability, meningkatkan kualitas effluent, dan mengurangi dampak pada lingkungan dan menghemat biaya. Tetapi kerugiannya, tantangannya begitu, biaya. Kemudian ya, kekurangan monitoring facility ya dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal ya. Jadi dari permasalahan, solusi, analisis kekurangan dan kelebihannya. Kemudian ada storm water berarti air limpasan ya, ada badai. Ini juga pun sama bisa di apa eh, petakan ya menjadi permasalahan ya, propose energy, potential advantage dan potential disadvantage. Jadi ini ya beberapa contoh permasalahan misalnya storm water ya, dia ada banjir, kemudian membutuhkan sistem yang besar ya, sistem pengaliran yang cukup besar. Kemudian ada debit ya, overflow yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, ini solusinya ya, kita menggunakan overland drainage pattern atau menyimpan air hujan ini, stormwater ini ya sebagai sumber daya air yang menciptakan infiltrasi ya, kolam infiltrasi, perkolasi ya dan seterusnya ya, ataupun mempromosikan ya namanya ecological sensitive engineering seperti constructed wetland. Ya, ini adalah solusinya. Nah, cuman ini ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu bisa mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi dan seterusnya. Tetapi kerugiannya ya di sini kita membutuhkan space ya, karena tadi ada menyiapkan kolam, menyiapkan infiltration pond dan seterusnya. Ini membutuhkan space dan khawatirnya juga akan menyebabkan kontaminasi dari air tanah misalnya. Nah, ini adalah potensial potensial kerugian ya atau tantangannya itu. Ya. Jadi kita membuat ini seperti ini. Nah, kemudian kita bahas tentang transportasi air ya. Sistem drainase perkotaan yang terpusat menggunakan air secara tidak efisien. Ya, dengan air yang diolah digunakan untuk menyiram kotoran dari WC misalnya ya. Jadi ada water treatment. Kemudian konsumsi air rumah tangga dapat dikurangi dengan berbagai cara termasuk penggunaan toilet hemat air. Kemudian juga teknologi ya tanpa aliran untuk pengangkutan limbah sanitasi seperti sistem sanitasi kering yang harus dipertimbangkan sebagai opsi teknis masa depan. Ya. Ini contoh bagaimana tadi dikatakan ada teknologi ya yang bisa dipakai kembali ya. Ya, jadi transportasi air itu artinya bagaimana aliran air diperhatikan ya. Jadi kita lihat ada teknologi sekarang misalnya nih namanya prototipe ultra low flush toilet. Jadi kata-kata ultra low berarti kan sangat kecil ya aliran airnya, sangat-sangat hemat. Ya kalau kita lihat di negara-negara berkembang, negara maju maaf itu toiletnya sudah canggih-canggih ya, dan sangat hemat air gitu. Ya, ini namanya ada proper air proper air toilet ya. Jadi dia sangat-sangat ultra low flush ya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat penampakannya ini mirip toilet pada umumnya ya. Tetapi di sini memiliki fungsi dan performansi yang sangat berbeda. Jadi ini ya toilet ini bekerja ya dengan tekanan ya udara lokal ya yang akan ya mendorong ya eh, apa eh, atau memflashing ya. Ini ada flashing cycle ya. Jadi dia eh, apa
eh, untuk memanfaatkan tekanan udara dalam melakukan flushing sehingga dia disebut sebagai ultra low flush toilet ya. Nanti bisa dicari secara lebih detail ya karena ini ULFT ya namanya ya ultra low flush toilet ya. Nah, di sini ya kelebihannya dia bisa menghemat air dan energi kaitannya dengan dibandingkan dengan toilet-toilet pada umumnya. Dia bisa menghemat air ya 84% ya. Jadi dibandingkan dan energinya sampai 80%. Nah, luar biasa ini ya. Nanti silakan bisa di googling ya tentang ULFT ini. Ya, nah ini teknologi ini yang perlu di introduksi ya supaya dalam menciptakan tadi ya sustainable urban drainage system ya sustainable urban drainage system ya. Nah kemudian tentang limbah industri dan limbah domestik ya. Tadi dikatakan terpisah. Nah, kalau tercampur ini permasalahannya ya. Pencampuran limbah industri dengan air limbah domestik ini menyebabkan masalah pengolahan air limbah konvensional. Ya. Kemudian menghilangkan komponen limbah industri dari air limbah kota sangat penting untuk strategi drainase berkelanjutan. Nah, pengolahan awal dengan teknologi terbaik yang tersedia diperlukan sebelum pembuangan ke saluran pembuangan. Nah, ini apa namanya sistem yang diadopsi di Manchester ya, ya, dan ini bisa melayani 20.000 populasi dengan area kurang lebih 420 hektar. Ya, di sini dia ada namanya Dresden, Dresden, ya, Dresden. Nah, ini, ya, nanti secara detail juga nanti bisa dicari ya apa itu Dresden ya yang diterapkan di Manchester ya. Ya di sini mereka mengkombinasikan ya antara sistem pengaliran limbah secara terpisah ya dan ini secara detail mungkin ada di sini ya. Nanti kita lihat bagaimana eh, relatif frekuensi ya dari sewer dry water flow ini ya with dan without water conservation toilet. Ya, jadi bagaimana kita lihat uh, perbandingan ya antara kecepatan dengan relatif frekuensi prosentasenya ya gitu ya. Nah, ini teori ini sebenarnya Dresden ini ya dikembangkan teoritisnya oleh ya Parkinson et al tahun 2005 ini ya. Tujuannya sebenarnya teknologi ini adalah water conserving device ya, sebagai alat mengkonservasi air ya melalui sebuah catchment. Ya, nah, maka dibuatlah simulasi model ya eh, apa sistem ini ya itu ya. Nanti mungkin lebih detail nanti bisa di googling ya Dresden. Nah, kemudian air hujan dan air limbah. Kalau tadi kan air limbah domestik dan industri ya. Sekarang air hujan ya storm water dan wastewater. Nah, memisahkan air hujan dari sistem gabungan yang kelebihan beban ini dapat mengurangi frekuensi banjir, biaya energi dan emisi karbon. Kemudian pemisahan ini juga mengurangi limpasan saluran pembuangan gabungan atau CSO dan meningkatkan potensi penggunaan kembali air hujan. Pemisahan limpasan ya air hujan ya dari air limbah perkotaan lainnya dengan memanfaatkan pola drainase alami atau teknik manajemen air hujan. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan dalam pencampuran air hujan dan air limbah. Nah, ini kalau kita lihat ya dari integrasi ya, jadi kata-kata sustainable urban drainage itu adalah integrasi ya, dan ini beberapa keuntungannya dari sustainable urban drainage adalah mengurangi permintaan air,
memulihkan ekosistem perkotaan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, kemudian mengembangkan sumber daya baru dan berkelanjutan, kemudian mengubah budaya dan praktek penggunaan air, kemudian menggunakan kualitas air sesuai kebutuhan akhir, kemudian meningkatkan fleksibilitas, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi sistem air, sanitasi, dan drainase. Kemudian tidak hanya berbasis pada teknologi, juga mempertimbangkan nilai dan praktek sosial air terkait kualitas ya dan juga penggunaannya. Ya. Nah, di sini contoh intervensi adalah sistem pemanen air hujan untuk menghemat air dan mengurangi banjir, serta infrastruktur hijau untuk mengurangi dampak polusi, limpasan permukaan, dan limpasan saluran pembuangan gabungan. Ya. Jadi ini adalah contoh intervensinya. Nah, di sini nanti ya di dalam urban sustainable urban drainage itu mempertimbangkan tiga hal: kering, kekeringan, polusi, dan banjir. Nah, di sini kita ada irisan-irisannya nanti. Ya, misalkan di sini kita lihat flooding, ada flood blending forecasting. Ya, kalau yang drought ada waste water to potable ya, dari air limbah bisa air minum. Ya, atau ultra low tadi ya, flush toilet. Kemudian ada urine separated nutrient recycle, nanti kita lihat di sini ya. Di sini ada ya. Ada green infrastructure, ada dual purpose RWH. Ini kita lihat sini ya. Nah, apakah ukuran yang penting dalam sustainable urban drainage ini? Yaitu pendekatan skala kecil dan terdesentralisasi dianggap lebih berkelanjutan daripada sistem skala besar dan terpusat. Jadi lebih kecil-kecil ya. Toilet itu kan kecil-kecil ya, daripada yang nanti dianggap besar ukurannya. Sistem kecil ini kenapa cenderung meningkatkan ketahanan sistem secara keseluruhan. Jadi dimulai dari yang kecil. Nah, di sini ada daur ulang greywater domestik ya. Ya, jadi untuk menuju ke sana ini yang tadi yang skala kecil kita misalkan mengolah atau mendaur ulang dari greywater ya, limbah ya domestik. Penggunaan kembali greywater ya, semua limbah dari rumah tangga kecuali WC ya dapat mengurangi kebutuhan air minum untuk aplikasi non minum. Jadi artinya greywater bisa diolah ya at least sebagai air non minum ya dari kelas 2 dan seterusnya. Kemudian potensi penggunaan kembali utama untuk menyiram WC dan menyiram taman atau tanaman. Artinya penggunaan greywater ya. Kemudian sistem daur ulang greywater memerlukan jaringan pipa, ada pipa pengumpulan dan distribusi, kemudian diperlukan volume penyimpanan yang cukup dan tentu pengolahan yang sesuai. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, nah ini ya untuk kita lihat di sini ya ada prosentase dari greywater, feces dan urin. Ya, ya. Kita lihat di sini ini kandungan ada karbon, nitrogen dan fosfor. Ya, nah di sini perlu daur ulang ya, perlu daur ulang itu setiap orang yang menghasilkan cukup nutrisi dalam ekskreta ya, jadi ya ekskreta mereka dapat digunakan untuk menumbuhkan 250 kilogram sereal per tahun. Ya, artinya memanfaatkan ya kotoran ya, ya untuk apa kompos ya untuk pupuk sebenarnya maksudnya ini ya. Kemudian nutrisi dari air limbah dapat digunakan lebih baik dengan memisahkan dan menangani urin secara terpisah sebagai pupuk. Ya, jadi ini bagaimana nanti kita lihat memisahkan antara urin dan pupuk sebagai pupuk ya. Kenapa? Karena urin ini mengandung 30% fosfor dan 70% nitrogen dalam air limbah serta rendah logam berat. Ya, jadi memanfaatkan ya, air limbah termasuk feses dan urin untuk didaur ulang ya untuk digunakan kembali itu. Ya, nanti ada skemanya. Nah, berikutnya ya penggunaan energi panas dari air limbah yang hangat ya dapat dipulihkan dan digunakan untuk pemanasan ruang dan air panas domestik. Ini maksudnya kalau kita apa air limbah itu kan kadang mengandung suhu yang agak tinggi ya, suhu yang agak tinggi itu sebagai energi panas. Disebut sebagai pemulihan panas.
Kemudian sistem pemulihan panas ya, saluran pembuangan menggunakan penukar panas untuk mengekstrak panas dari air limbah. Nah, energi ini terbarukan tersedia secara lokal dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, jadi artinya memanfaatkan panas dari air limbah. Itu keywordnya di sini. Ya, kalau tadi air kotorannya bisa dipakai untuk pupuk, panasnya bisa dipakai untuk energi terbarukan. Ini contoh yang tadi saya katakan, ada namanya bird spin. Mohon maaf, sempat terputus. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, yang saya katakan ada eh, bird spin ya, bagaimana memanfaatkan kembali ya kotoran baik itu dari urin ya maupun feses ya sebagai pupuk ya maupun sebagai apa namanya penggunaan yang lain. Contoh di sini ya namanya Porspin ya. Nanti bisa bisa di googling juga ya ya kata-kata Porspin. Ya, ini di Swedia ya memang kebanyakan yang sustainable urban drainage ini banyak kita lihat kasus-kasusnya itu di Eropa. Ini contoh Porspin sebagai ecological village ya, ecological village yang dikembangkan tahun 1994 di eh, utara Swedia Utara ya. Ya mungkin ini nanti bisa dibaca ininya, tapi saya ingin jelaskan sini ini sangat sederhana sebenarnya. Bagaimana dari grey water ya dari air wastafel kemudian maupun dari air apa ini feses maupun urin ya sini masuk ke septic tank di sini. Nah, dari septic tank ini juga ada penyaluran ke infiltration bed. Nah, di sini nanti ya diambil komposnya ya, kotoran feses sebagai kompos untuk apa namanya grazing field ya untuk apa taman ya untuk pupuk ya. Kemudian urinnya ada urin tank gitu, ya. Dan ini juga bisa dipakai untuk pupuk ya. Karena memang kita lihat di sini tadi kandungannya di sini ya, kandungan kandungan dari nutrien in wastewater-nya ya itu. Jadi intinya itu ya namanya pore spin ya. Jadi ini ada penjelasannya ya ya. Jadi nanti juga bisa dicari ya Porspin sebagai ecological village. Ya. Nah, kemudian pembuangan limbah sanitasi domestik. Ya. Pembuangan limbah sanitasi melalui WC dapat menyebabkan masalah operasional dan lingkungan jelas ya. Oleh karena itu, pendekatan non teknis untuk mengurangi masalah ini adalah dengan mengubah praktek pembuangan umum. Ya, kampanye kesadaran publik diperlukan untuk mengurangi pembuangan limbah sanitasi melalui jalur air dan meningkatkan pembuangan melalui jalur limbah padat. Ya. Nah, bagaimana menilai sebuah kota itu urban urban drainage itu sustainable, berkelanjutan. Ya, nanti ada pendekatan ya dalam menilai suatu opsi drainase perkotaan lebih berkelanjutan daripada yang lain. Ya, ada skala nasional ataupun nanti skala industri air ya. Skala nasional, ya ini contohnya bagaimana nanti pemerintah Inggris menggunakan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan ya SDGs ya atau SDI ya, yang terdiri dari 12 indikator utama dan 12 indikator tambahan. Ini untuk asesmennya. Mulai dari penggunaan sumber daya alam, penggunaan air limbah dan kualitas air sungainya. Jadi ini cara apa mengasesnya. Nah, setiap indikator dinilai dalam jangka panjang dan jangka pendek serta diberi kode warna untuk menunjukkan perbaikan sedikit atau tidak ada perubahan ataupun penurunan. Jadi ini indikatornya. Ya. Ataupun dalam skala industri air ya industri air mengembangkan indikator berkelanjutan sendiri ya melaporkan arah perjalanan yang teratur. Kemudian indikator mencakup penggunaan energi rata-rata untuk pengolahan emisi gas rumah kaca dan kepatuhan terhadap standar pengolahan.
Di dalam ini ada 5 prioritas industri air. Yang pertama, melindungi dan mempromosikan kesehatan masyarakat, menyediakan layanan berkualitas tinggi, merespon perubahan iklim, mengurangi dampak lingkungan, dan mendapatkan kepercayaan publik atau masyarakat. Ya, nah ini beberapa contoh aja indikator penilaiannya ya yang ada di UK ini ya, Water UK. Kita lihat ya, misalnya dari tahun ke tahun ya 2022, 2023 sampai 2006, 2007, kita lihat angka-angkanya ada peningkatan dari proporsi ya sungai dengan eh, wat- biological water quality, kualitas biological air yang baik ya, ini persentasenya ya. Kemudian jumlah eh, apa namanya kasus polusi insiden ya, jadi kejadian atau kecelakaan yang mengakibatkan polusi misalnya polusi-polusi. Nah kita lihat dia ada penurunan, berarti ada perbaikan gitu ya. Kemudian ada properties of receiver flooding, ya, ini ya persentase ya kecil ya. Kita lihat dia juga mengalami penurunan ya. Jadi ini ya. Nah, ini data-data inilah yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian ya. Kemudian ada skala kota. Tadi kan skala air, skala kota, skala nasional, pengukuran dalam skala kota ya. Ya, ini ada indikator standar untuk mendukung perencanaan strategis manajemen irigasi sebagai city blueprint. Nah, ini skala kota ya. Ada nanti namanya city blueprint. Ini yang dikembangkan oleh KWR Water Cycle Research. Nah, di sini city blueprint ini ada 26 indikator ya dalam penilaian. Ada 7 kategori nanti. Kualitas air, pengolahan limbah padat, layanan air dasar, pengolahan air limbah, kemudian infrastruktur, ketahanan iklim, dan tata kelola. Ya. Nah, penilaian berkelanjutan kotaan disajikan dalam bentuk grafik-grafik ya. Bisa grafik laba-laba ya. Laba itu berarti grafik apa ya, apa laba-laba ya dengan indeks kinerja keseluruhan yang disebut sebagai Blue City Index. Ya, jadi ini pengukurannya ya, pengukurannya ya. Nah, di sini ada juga contoh kasus ada proyek SWART ya, SWART. Ya, ini mengembangkan pendekatan untuk memasukkan isu pembangunan berkelanjutan dalam keputusan investasi aset industri air. Proses dukungan ya keputusan ya tadi 7 tahap. Yang pertama mendefinisikan tujuan, menghasilkan opsi, memilih kriteria, mengumpulkan data, menganalisis opsi, memilih dan menerapkan opsi yang dipilih, serta memantau hasil. Sini kriteria kandidat diusulkan di bawah 4 kategori. Nanti ada kategori lingkungan, kategori sosial, ekonomi, dan teknis. Jadi ini pengukurannya ya. Nah, seperti ini yang dikatakan tadi, jaring laba-labanya ya. Ini blueprint spider grab ya tadi ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ada beberapa indikator-indikator ini ya seperti ini ya. Nilainya berarti 0 sampai 100 biasanya. Setiap apa namanya kita lihat nanti yang paling besar kan ya bagusnya di sini ya. Nah, yang ini kecil lah nanti disaling di ini ya, ya dihubungkan. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Nah ini kalau ini SWOT ya, proyek SWOT tadi ada penilaian dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi maupun teknis. Nah ini apa kriteria-kriteria nanti dinilai berdasarkan ini. Ya. Kemudian ini yang primary, ini yang secondary-nya. Ya, cara penilaiannya di sini ya. Mulai dari secondary misalkan water resource use, energy use, chemical use, material use. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti nilai-nilai inilah yang nanti akan menentukan sustainabilitas suatu kota. Nah, itu tadi dari penilaian ya, mulai dari tadi konsep ya sudah dijelaskan, kemudian dari contoh praktisnya, kemudian dari penilaiannya termasuk faktor-faktor yang diperhatikan. Nah, sekarang adalah resiliensi ya, ketahanan ya. Ya, apa itu resilience ya? Resilient ini adanya ya, ada definisinya adalah kemampuan sistem untuk menahan gangguan atau dan kembali ke keadaan yang stabil ya. Jadi dia resilient itu tahan ya. Sistem air terutama drainase perkotaan akan menghadapi tekanan internal dan eksternal yang signifikan
seperti banjir akibat hujan atau kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu ada resiliensi, di mana ini merupakan kemampuan sistem untuk menahan gangguan dan kembali ke keadaan yang stabil. Tujuannya apa? Untuk menjaga tingkat layanan dan meminimalkan dampak kondisi beban yang tidak terduga. Ya. Nah, resilient dan keberlanjutan ini sangat penting ya. Resilient dan ini saling terkait ya. Keberlanjutan ya, tujuannya untuk mempertahankan atau meningkatkan tujuan sosial, ekonomi maupun lingkungan dalam jangka panjang. Sedangkan resilient ini menjaga atau kunci untuk mencapai keberlanjutan secara operasional. Makanya resiliensi dan keberlanjutan ini harus saling terkait ya. Kemudian ini pembahasan lagi subtemanya adalah resiliensi dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis perlu mempertimbangkan perilaku dan kinerja sistem air di masa mendatang. Ya, kerangka kerja metodologi dapat digunakan untuk menilai resiliensi siklus air perkotaan secara keseluruhan. Resiliensi diukur melalui keandalan sistem dalam memberikan layanannya di bawah tekanan yang meningkat. Kemudian nanti diperlukan grafik ya profil dari resiliensi ya untuk memvisualisasikan hubungan antara keandalan dan tingkat gangguan. Kemudian ada robustness ya, ada kemampuan sistem untuk menahan tekanan tanpa gagal, sementara resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi kegagalan. Ya, jadi ini beberapa pertimbangan, beberapa hal yang diperhatikan dalam hal kaitan pembahasan resiliensi. Langkah-langkah dalam menilai resiliensi ya untuk mencapai perencanaan strategis ini setidaknya ada 7 langkah. Yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi sistem, kemudian identifikasi intervensi, pembentukan model, identifikasi tekanan eksternal, kemudian ada simulasi dari skenario-skenario yang ada, kemudian pembuatan grafik profil resiliensi, dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi. Nah, masing-masing langkah ini disebutkan di sini ada beberapa penjelasan yang harus diperhatikan. Sebagai contoh, identifikasi dan evaluasi sistem ini gunanya untuk memahami karakteristik geografis, klimatologis, sosial ekonomi, dan infrastruktur sistem air itu sendiri. Ya, jadi ini adalah penjelasan dari langkah-langkah penilaian dari resiliensi. Seperti ini ya. Jadi ini adalah kurva piramid antara ketahanan, keamanan, resilient, dan sustainability. Ini keterkaitan gitu ya. Ya, kita lihat ini ada beberapa skenario dan reliability ya. Ini robustness di sini ya. Ini. Resilient planning ya, makanya kita harus memperhatikan ada rencana resilient dalam water city ya. Ini contoh kasus ini ya, di sini ada resilient assessment ya. Ada semi hypothetical water city. Ya, ini di Dutch ya di Belanda. Ya, ini contoh kasus bagaimana resiliensi diperhatikan atau dijadikan planning ya di dalam urban water drainage system ya sustainable urban management. Dan saya kira nanti bisa untuk kasus-kasus water city ini bisa dipelajari lebih detail ya. Banyak kan tadi saya katakan di Eropa gitu ya. Ini perdata nanti jadi ini ya. Nah, ke depan ya future ya masa depan dari kota itu ya harus dipertimbangkan ya. Karena sustainability tidak hanya mempertimbangkan saat ini tapi juga masa depan. Makanya pentingnya perlu prediksi masa depan. Meskipun sulit ya, penuh ketidakpastian, uncertainty, tapi ya perlu dilakukan tetap untuk membantu memahami opsi yang layak dan strategi yang diperlukan. Dan juga untuk pengetahuan tentang masa depan ya untuk membuat keputusan yang baik dan mengambil tindakan yang tepat. Nah, oleh karena itu perlu pendekatan analisis masa depan itu future prediction. Ada 3 approach. Yang pertama adalah analisis trend, prekursor, dan skenario. Analisis skenario ini akan melibatkan pembuatan masa depan yang menjelaskan perubahan sosial, ekonomi, maupun politik yang mungkin terjadi. Ya, ada pendekatan foresight future
Berdasarkan dua penggerak utama ya, perubahan masa depan di dalamnya ada nilai sosial dan sistem pemerintahan. Kemudian ada empat skenario masa depan dari sisi pasar dunia, keberlanjutan global, usaha nasional, dan pengelolaan lokal. Jadi memprediksi masa depan. Nah, ini ada beberapa apa namanya pendekatan. IWA itu International Water Association atau AHR juga ada International Association Hydro Environment Research ya. Ada empat skenario masa depan. Ada masa depan hijau, ekologi politik, masa depan berbasis teknologi, masa depan berbasis keuangan, dan bisnis seperti biasa. Ya, nah kelemahan penggunaan skenario masa depan ini solusi teknis tidak selalu sesuai dengan masa depan untuk sosioekonomi tertentu. Kemudian solusi teknis dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai skenario masa depan. Kemudian nilai aset yang tinggi, inersia, dan konservatisme industri air membuat masa depan yang tidak terkait erat dengan masa kini menjadi tidak mungkin. Ya, jadi ini pembahasan tentang masa depan perkotaan ya. Nah, ini ada kelemahan. Meskipun tadi penting tetap untuk dilakukan dan tidak mudah, ada juga kelemahan yang bisa menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, ini ya konsep pengembangan ya socio-economy future ya ini ke depan ya. Jadi ada individual, autonomi, community maupun interdependensi ya. Kira ini konsep ini saja ya. Oke, saya kira itu tentang apa namanya apa sustainable urban drainage ya. Ini masih ada beberapa hal ya nanti yang nanti bisa dipelajari sendiri ya. Mulai dari apa katakanlah ini beberapa kasus sebagai urban flooding dan seterusnya ya nanti bisa dipelajari secara mandiri ya. Dan materinya juga sudah ada di kelas ya silakan Anda pelajari ya. Jadi ini sebagai pengantar eh, pembahasan tentang urban sustainable urban drainage system ya, yang kita sebut sebagai smart city atau water sensitive city dan seterusnya tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan terakhir kali ini. Untuk selanjutnya ya silakan ikuti petunjuk nanti untuk pengerjaan tugas maupun UAS yang akan Anda lakukan mulai minggu depan. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.